hari ini acara pertama saya namanya musik. Musik itu adalah ngobrol, itu asik. Nah, di samping saya sudah ada Halo. Gede, Ade. Siapa sih nama aslinya? Gede, Pak. Oh, Gede. Gede Dharma. Gede. Nah, Gede ini Gede Dharma ya. Gede ini adalah salah satu atlet kriket yang saya tahu. Tapi yang saya mau ulik di sini, ini kriketnya antar kampung apa antar sampai tingkat nasional? Ini saya belum tahu. Baiklah, kembali lagi di musik ngobrol itu asik. Oke, sini masih ada Ade Dharma. Nah, tadi Ade saya bilang tadi adalah seorang atlet kriket ya. Nah, Betul, Pak. awalnya saya ketemu sama Ade ini di kampus IKPG di Bali. Benar ya? Dosen juga soalnya. Sambilan. Nah, cuman yang saya tidak tahu adalah ternyata Ade ini atlet nasional apa atlet internasional? Kebetulan internasional sih, bilang. Nasional Pak. Oh, nasional. Berarti masuk timnas ya? Betul. Oke, masuk timnas. Nah, coba dijelaskan sedikit deh apa itu kriket sebenarnya, Di? Oke, sebenarnya kriket itu Pak simpel aja, kayak kasti gitu mainnya, kayak baseball juga mirip seperti itu. Tapi kalau misalnya kasti kan tradisional ya kan, cuma ada di Indonesia. Kalau misalnya kriket di sini udah mendunia, dan kriket pun udah menjadi olahraga nomor 2 di dunia sekarang Pak, setelah sepak bola tentunya. Nomor 1 sepak bola. Oke. Seperti itu. Tapi di Indonesia kan masih awam banget tentang kriket, masih sosialisasi dan berkembang seperti itu. Iya. Kalau yang saya tahu itu kriket itu kalau nggak salah dari Pakistan atau India. Berkembangnya di sana Pak. Oh, berkembangnya Ya, di sana. tapi sejarah awalnya dari Inggris. Nah, Oh, jadi negara yang jajahan Inggris seperti India, Pakistan, New Zealand dan segala macam di Inggris itu pasti terkenal kriketnya. Gitu. Jadinya dari Inggris. Ya. Nah, itu informasi baru ya. Ternyata setahu saya itu kriket itu di antara Pakistan atau India, ternyata dari Inggris. Dari Inggris Pak. Wah, ini pengetahuan baru buat penonton sekalian. Jadi biar ndak asal nuduh aja kayak sepak bola, istilahnya banyak yang bilang itu dari Inggris, ternyata dari Cina. Nah, itu jadi informasi baru. Nah, De, aslinya dari mana nih? Saya dari Singaraja Pak. Dari Singaraja aslinya, tapi menetap di Denpasar. Dari Denpasar. Denpasar. Udah menikah nih? Belum Pak. Siapa tahu? Masih lajang Pak. Oh, masih lajang. Oke. Saya masih lajang. Oke. Nah, selama di kriket ini sebelum saya pergi ke timnas, sudah pasti kan ada jenjangnya nih. Betul. Yang saya mau tahu adalah siapa sih yang pertama kali ngenalin kriket ke Anda nih? Sampai tertarik sampai sekarang. Ya. Nah, Saya jelasin dari awal Pak ya. Oke, silakan. Jadi waktu saya kelas 4 SD Pak ya, kelas 4 SD, jadi waktu itu belum ada ekstrakurikuler kriket. Nah, tapi suatu saat datang yang namanya Pak Wayan Suwandi. Ya, kalau misalnya Pak Wayan Suwandi nonton, makasih Pak. Oke, Pak Wayan Suwandi. Jadi kelas 4 SD saya di sosialisasi kriket dan waktu itu sangat tertarik dan lalu mengikuti terus kriket sampai SMP, SMA gitu Pak. Sampai sekarang jadi timnas nasional. ya. Kalau di tim nasional, ntar dulu. Istilah-istilah kriket nih, kalau di baseball atau kasti dibilangkan ada istilahnya hitter atau kalau di baseball ada pitcher pelemparnya. Nah, kalau di kriket apakah ada istilah-istilah seperti itu? Ada Pak. Jadi kalau misalnya di kriket itu yang paling dasar ada 3 Pak. Oke. Fielder atau penjaga, batsman atau pemukul batsman namanya. Ya. Bowler atau pelempar. Oh, nama pelemparnya bowler. Hampir sama dengan baseball sih. Oke, menarik. Nah, kalau cara bermain simpelnya seperti apa ini biar penonton paham perbedaan kriket, kasti, dan softball atau baseball karena ini sama-sama menggunakan stick. Ini perbedaan paling signifikan lah. Apakah dari sticknya, pakaiannya atau bagaimana? Karena yang saya lihat sama-sama menggunakan full body protector. Ya, benar. Berarti bolanya itu keras. Ya. Itu yang pertama. Terus sama-sama menggunakan pemukul. Benar. Memukul kayu. Kayu kalau baseball juga pakai kayu. Nah, ini apa sih yang membedakan? Jadi kalau bedanya kriket dan baseball cukup signifikan Pak ya. Oke. Dari pertama segi peraturan juga
berbeda dan cari poinnya itu juga berbeda, Pak. Oke, poin. Kalau misalnya baseball itu kita harus melewati yang namanya 4 base, Pak ya. Ya, Base betul. pertama, base 2, 3 dan home. Baru Ya. dapat poin 1, Pak ya. Ya. Kalau misalnya di kriket itu ada poinnya horizontal, cuma 2. Oh, berarti Ya, lari bolak-balik gitu aja, Pak. ya shuttle ya. Ya, shuttle run. Oke. Jadi kalau misalnya ada 2 partner, ketika kita mukul bola dan bisa lari 1, dapat poin 1, Pak. Seperti itu. Itu jarak antar gininya berapa? Apa 20 istilahnya? Gate apa? pitch. Oh, pitch. Ya, pitch atau lintasan pemukul ya. Jadi itu jaraknya 22 yard. Atau 22 sekitar yard. 20 meter lah. 20 meter. Ya, 20 meter, Pak. Oke, ini menarik sekali ya. Karena terus terang saya sering kali ditawarin main kriket sama teman-teman India saya di Nusa Dua. Ada satu Nora juga namanya dari Spanyol mengajak saya main kriket, tapi saya kurang tertarik. Tetapi semenjak saya ketemu ini satu orang ini, dia bikin video kriket, saya tertarik ngobrol sama dia. Ternyata, oke, menarik juga kriket ya. Oke. Nah, keluar dari keatletan nih. Pekerjaan selain atlet apa nih? Di? Kegiatan lah maksudnya. Kegiatan selain atlet, Pak ya. Ya. Masih ngampus juga, diajar oleh bapaknya pastinya. Masih ngampus, berarti habis- masih ngampus. Oke. Habis itu ya Grab car juga sih, Pak ya. Dulu Oke, ya, masih online online. apa namanya? driver online, Pak ya. Ya, driver online. Terus ya itu aja sih, Pak. Oke. Nah, selain kriket, tapi intensnya di kriket sih, Pak. Karena saya ikut liga di Jakarta, tiap minggu juga ke Jakarta. Sebelum corona pastinya. Oh, berarti ada liga di Indonesia untuk kriketnya? Ada. Itu Liga Pro. skalanya klub apa skalanya apa gimana? Nggak paham berapa. Klub sih, Pak. Oh, per klub berarti. Per klub, ya. Oke. Nah, kalau kita mau main kriket nih, apakah kita memerlukan lapangan yang cukup luas seperti main baseball atau gimana nih? Ya, Apakah pastinya. cukup berapa meter punya lahan kita bisa main kriket? Kalau misalnya pertandingannya itu resmi, Pak ya. Ya. Kalau resmi pastinya harus punya lapangan Ya. yang minimal 80 meter Oke. diameternya. Kalau untuk latihan? Ya, kalau latihan bisa di rumah, bisa di gang itu bisa. Cuman kita ya tekniknya itu kalau melempar kan bisa kayak gang sempit pun bisa sih, Pak. Nah, ini tadi dia bahas teknik nih. Dia bahas teknik nih kebetulan. Kalau dalam memukul, melempar itu ada teknik-tekniknya ya? Ada, Pak. Ada. Banyak, Pak, tekniknya, Pak. Oke, banyak sekali ya. Berarti ya oke. Ada mungkin kalau seperti di baseball kan ada spinning, ada kan baseball menggunakan 3 jari seperti ini. Kalau di baseball kan memang throw ya, Ya, melempar. Kalau di sini apakah melempar juga atau rolling? Karena saya lihat dia memutar Ya. seperti softball. Softball, benar. Kalau softball kan rollnya itu ke bawah, Pak ya. Ya, betul. Kalau kriket itu ke atas, Pak. Dan syaratnya nggak boleh elbow kita nggak boleh tekuk sama sekali. Namanya tekniknya bowling. Bowling. Ya. Oke, bowling. Ya, Ya, bowling. ya, ya. Jadi syarat sah untuk bowling itu ya elbow kita nggak boleh tekuk sama sekali. Jadi harus lurus gitu. Gitu, Pak. Ya. Yang saya lihat sih gampang, ternyata susah ya. Ya, Susah ya. juga ya. Saya dulu belajar kelas 4 SD, Pak, sampai 3 bulanan baru saya bisa yang namanya bowling, Pak. Karena Oh. pertama pasti nekuk kayaknya karena kayak muscle kita kan pasti otomatis nekuk, Pak ya, kalau Ya, saya ya, lempar, Pak ya. Tapi itu dipaksa biar lurus gitu. Nggak tahu kenapa sih, peraturannya seperti itu. Nah, ini buat teman-teman olahragawan atau pecinta olahraga yang nggak diketahui adalah teknik dasar itu penting sekali. Kalian boleh sehebat apapun main, kalau teknik dasar kalian kurang bagus, itu akan menyebabkan cedera yang fatal di kemudian harinya. Ya, jadi kenapa orang-orang yang baru belajar olahraga baru lah kita bilang, pasti sangat membosankan karena kita diajarin dasarnya yang benar-benar pakem dulu. Ya, seperti apapun olahraganya, mau martial art, mau olahraga bergu, individual, pasti dasarnya itu sangat membosankan. Nah, kayak gitu. Nah, kembali lagi ke kriket nih, ke kehidupannya Adi. Kalau selama berada di kriket, pencapaian hidup di kriket ini sudah sampai mana? Menghasilkan gitu, Pak ya. Bukan, maksudnya ada medali atau Oke. kejuaraan juara atau pernah berkeliling dunia gara-gara kriket? Ya. Apa gimana? Jadi
Dari awal Pak ya, dari awal. Oke. Dari awal. Jadi kelas 4 SD itu sampai SMA masih ekstrakurikuler. Jadi tadinya antar sekolah-sekolah gitu guys. Tapi 2012 pertama kali masuk tim Bali Pak, ke Jurnas di Banten. Habis itu Porprov ikut, habis itu titik pertama timnas itu 2015 saya ke India waktu itu. Oke, udah sempat Ya, India gratis. Gratis Pak, semuanya gratis. Itu enaknya jadi atlet loh, mana-mana gratis. Gratis Ya. Pak. Itu ke India, ke Jaipur waktu itu untuk Oke. pelatihan timnas 2015. Habis itu 2016 juga untuk mengikuti EAP East Asia Pacific di Australia waktu itu di Sydney, di Melbourne ya, di Oke. Bendigo. Habis itu 2017 saya mengikuti SEA Games Pak di Malaysia. Malaysia kemarin ya. Malaysia kemarin, dan Astung Kara dapat bronze medal waktu itu, dapat perunggu Pak ya. Oke. Nah, habis itu 2017 2018 saya ke, waktu itu cukup banyak sih Pak ya, Sri Lanka sama Filipina. Itu sampai 2019 itu bolak-balik ke sana Pak. Oke. Kemarin dapat bronze medal di Asian Games. Asian Games. Berarti SEA Games, gabungannya Pak. lumayan banyak sekarang. Karena begini, atlet-atlet angkatan dari tahun 2018 lah istilahnya, setelah Pak Jokowi naik jadi presiden, itu makmur sekali. Karena saya punya atlet banyak sekali, teman-teman atlet. Harry pesilat. Habis itu ini salah satunya saya baru tahu. Habis itu ada di apa ya itu ya, selancar. Ada di sepak bola, itu kudu di sepak bola. Makmur sekali sekarang, nggak kayak atlet zaman dulu. Ya, benar-benar. Jadi ya mudah-mudahan pemerintah akan terus melakukan hal seperti ini kepada atlet-atletnya. Walau jikapun suatu hari nanti, nah seperti atlet ini yang muda ini sudah tidak bisa berjuang lagi di di keatletannya menjadi atlet, setidaknya diberikan kesempatan untuk menjadi pembina atau pelatih. Ya mudah-mudahan siapa tahu ada yang menonton nih yang bisa disampaikan ke kementerian nanti. Nah, oke deh, kita buang dulu keatletannya deh. Tadi dibilang nge-grab, apa namanya, nge-online nih, ngojek lah istilahnya, ngojek online. Habis itu saya itu tidak ada lagi kegiatan selain kampus juga. Ya. Nah, sekarang kan lagi pandemi nih, COVID-19, kampus tutup, Benar. kuliah di rumah. Ya. Habis itu jadi atlet, belajar Latihan di rumah. latihan di rumah sendiri juga. Terus ngojek, sepi job juga. Coba, nggak ada tamu. Terus gimana ini deh untuk keuangan? Udah pasti nggak mungkin dia minta sama orang tua lagi. Ya. Tapi walaupun kadang-kadang saya juga suka minta sama orang tua, saya fair aja bilang saya masih sering minta sama orang tua saya. Kenapa? Karena kalau udah dapat mau baik itu 10.000, 20.000, 50.000, itu kayaknya enak sekali kalau minta sama orang tua gitu loh. Walaupun saya udah lumayan punya lah seperti itu. Tapi pasti ada masa kecil saya yang Enak banget minta ya. Ya melekat gitu. Ya, Nah, ya. ini gimana nih Dek menghadapi pandemi ini? Karena bener-bener biasanya Pak ya, saya tiap minggu itu ke Jakarta dan dapat 1,5 juta per match Pak ya, per tanding. Oke, pertandingan. Habis itu seharinya dari Senin sampai Jumat itu sebelum ke Jakarta saya juga online kan. Oke. Ya kar dapat 500.000 per hari mungkin. Ya cukup lah Pak ya. Tapi sekarang apa yang diperbuat itu benar ya menguras tabungan saya sih Pak. Dan sekarang mungkin lagi coba-coba buat laundry mungkin di rumah biar ada ya kerjaan, soalnya ya biar ada pemasukan Pak, soalnya benar-benar stuck banget ya ekonominya semuanya ya bener. Nggak cuma saya sih ya, pasti semua teman-teman Pasti yang semua, sini pasti semua. mengalami kesulitan gitu. Ya, terutama yang di pariwisata. Ini keras sekali yang berasa karena kalau di teman-teman di sektor yang lain masih bisa bernapas walaupun tipis. Benar. Tetapi di pariwisata itu benar-benar drop down semua, nggak bisa berkembang sama sekali. Nah, jadi mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir dan kita normal lagi seperti biasa. Jadi ya Bisa mudah-mudahan membaik Pak ya. lebih membaik lagi. Benar. Nah, selain hal tadi dari atlet, habis itu kuliah, ini saya mau bertanya masalah tips-tips nih. Ya Pak. Kalau ada ya orang yang ingin tertarik mempelajari kriket, karena kalau nggak salah teman saya si Adi Palgunadi, ininya ya. Ya dia salah satu pembina ya. di Jembrane. Adi Palgunadi dari Jembrane itu salah satu teman saya.
eh, jadi atlet kriket juga. Nah, ini tips and tricks jika tertarik nih. Siapa tahu setelah mendengarkan perbincangan saya sama Ade, tertarik ingin bergabung. Tapi masalahnya ini kan lagi pandemi nih. Ya benar. Nah, siapa tahu ada tips and trick bagi atletnya, bagi orang yang juga tertarik ingin mendalami nih. Apa yang harus dilakukan deh? Kalau misalnya teman-teman yang berumur maksudnya masih dari jenjang sekolah Pak ya, masih lebih gampang karena Denpasar dan Bali itu mengadakan sosialisasi Pak setiap bulannya. Sebenarnya Pak ya, sebelum pandemi ini Pak. Ya. Nah itu kalau misalnya teman-teman yang udah kuliah juga kayaknya ada UKM-nya deh kalau misalnya di kampus IKIP ya. Tapi kalau misalnya teman-teman yang udah bekerja bisa langsung ke Denpasar Cricket Club, nanti bisa cantumin nomornya di sini Pak ya. Oke, di deskripsi Pak ya. Nah sebenarnya kami berfokus pada bibit-bibit awal sih Pak ya, karena pengembangan kriket di Bali sih memang sudah bagus sekali karena kita terbukti dari 2012 sampai 2016 PON kemarin juga dapat emas. Jadi masih bagus banget prestasi dan perkembangan kriket di Bali. Cuman kalau misalnya teman-teman yang tertarik untuk mengikuti kriket, ya nanti bisa Pak cantumin di deskripsi Pak ya nomornya saya Pak ya. Oke, jadi saya taruh nomornya di deskripsi saya. Saya ketemu sama Ade juga, padahal lama nggak kontakkan. Saya ketemunya dia bikin YouTube. Apa nama channelnya nih? Sportshare. Sportshare. Ya, jadi share itu apa bahasa Indonesianya? Berbagi. Ya, berbagi sih. Ya. Berbagi tentang segala jenis kegiatan tentang olahraga. Baik sih. dari makanan. Ya, makanan, kesehatan, olahraga rekreasi mungkin, ya kan. Tapi basically masalah kriket dulu sih Pak ya, karena saya basicnya kriket sih. Tapi nanti bakal kemana-mana sih. Iya. Oh ya, saya lupa tadi bilang, Ade ini ngambil jurusan olahraga. Ya. Nah, jadi linear lah dengan apa yang dia dibahas di YouTube-nya dia. Tadi kan membahas hal seperti itu PON. Jika kriket ini udah masuk PON, berarti udah masuk Porprov juga? Iya Pak. Porprov sudah masuk dari tahun berapa? 2013 Pak. Wah, dan lama eksibisi 2009. Eksibisinya tahun 2009? Ya. Saya nggak ada kriket di Porprov. Nah, jadi begini, ini yang saya sering tekankan sama teman-teman atlet ataupun pejuang-pejuang yang mau masuk Porprov. Jika kalian tidak mampu bersaing di satu cabur, cobalah cabur yang lain, siapa tahu malah di sana jalan kalian. Ini saya sering kayak gitu. Benar. Sama kayak di pesilat ya. Mohon maaf nih ya, bukan saya gimana. Karena martial art ini kan hampir sama, memukul, menendang, menghindar, membanting untuk mendapatkan poin. Silat kalau tidak bisa disilat, saya suruh pindah ke sekarang ada Muay Thai, ada kickboxing, ada apa yang udah masuk dulu tarung derajat. Itu kan hampir sama ya. Nah, saya suruh untuk seperti itu. Ada teman-teman di sepak bola nggak bisa, coba ke futsal. Ada teman-teman di softball, baseball bisa coba kan ke kriket. Siapa tahu di sana bakatnya yang dulunya terhalang akhirnya muncul, bisa jadi atlet nasional. Siapa tahu kan seperti bakat itu. terpendam Pak ya. Iya, bakat terpendamnya. Nah, itu aja sedikit pembahasan saya tentang hari ini sama Adi. Karena kita nggak boleh terlalu lama-lama untuk berkumpul katanya, itu himbauan pemerintah ya. Social distancing ini. Ya ini udah 2 meter ini. 2 meter, bawa masker juga nih bawa masker. Kalau kita nggak pakai, kalau kita ngomong pakai masker, nggak masuk ke audio, itu masalahnya. Ya, benar. Ya, jadi kita harus tetap menjaga kesehatan. Nah, ini mumpung ngomongin social distancing sama Ade, percaya nggak? Bukan percaya nggak ya? Ade menerapkan nggak stay at home ini? Awal Maret Pak ya. Oke. Kan Dari awal itu. Dari awal ya. Kan bener kencang banget tuh. Ya. Infonya itu ya bener-bener stay at home 2 minggu itu. Udah 2 minggu. Tapi setelah 2 minggu itu bosan juga Pak. Bosan juga, akhirnya ya walk out from home. Bener, tapi ya tetap jaga jarak sih Pak ya, tetap jaga jarak. Nggak ke kerumunan gitu sih. Ya. Oke, kalau itu pendapatnya Ade ya.
Jadi kalau pendapat saya hampir sama. Saya juga dulu hampir sebulan juga stay at home, nggak ngapa-ngapain. Kerjaan saya tinggalkan. Saya punya fotografi, saya punya kerjaan di luar, ada sekolah sepak bola, untungnya tutup. Habis itu saya juga ada kerjaan yang lain seperti ini, nge-YouTube, bertemu sama teman-teman, ngobrol. Ini akhirnya saya buat musik ini, ngobrol itu asik ternyata ketimbang kita di rumah. Saya sampai menambah anjing saya di rumah kemarin yang ada di YouTube saya itu, jadi 7 ekor. Saya beranakkan itu semua biar sampai saya ngobrol sama mereka biar nggak stres. Ternyata kalau di rumah ini saya baca beberapa artikel, jika kita stres maka imun kita turun. Jika kita marah imun kita juga turun. Jika kita sedih imun kita juga turun. Jadi setidaknya buatlah kita selalu gembira agar imun kita tetap stabil. Bukan saya tidak setuju dengan stay at home, tetapi kita perlu rekreasi sebentar keluar untuk mengembalikan, untuk merefresh lagi pikiran terutama. Terus yang kedua untuk bekerja. Saya nggak bisa mengatakan stay at home kepada penonton saya sekarang, nggak bisa karena saya nggak tahu di rumahnya ada ibunya sakit, dia harus bekerja. Saya nggak tahu. Tetapi anjuran ini saya selalu tekankan, pakai masker, selalu cuci tangan, jaga jarak, sebisanya jangan takut tetapi tetap waspada. Itu aja yang saya bisa katakan. Jangan takut. Kalau kita takut ya pasti imun turun. Kalau kita waspada ya, namanya waspada, kita atur jarak, kita nggak terlalu lama, kita pakai hand sanitizer, habis ini pun kita cuci tangan, segala macam. Tapi jangan takut, itu aja intinya. Kalau kita takut, udah kelar, kita setahun kita melawan corona. Kembali lagi di musik, ngobrol itu asik. Nah, sekarang segmen ini saya namakan segmen Q&A. Saya bertanya, Ade nyawab. Siap. Jawab cepet tapi lewat dia. Oke, tanpa berpikir nih Pak ya? Boleh berpikir, mungkin jawab tanpa berpikir. Oke, Cepat gitu Pak ya? tapi ini pasti ada maksudnya nanti. Oke. Oke, saya akan berikan maksudnya. Oke. Pertanyaan pertama adalah guru atau atlet? Atlet Pak. Atlet, kenapa? Karena sebenarnya gimana ya? Kalau atlet itu enak sih Pak, karena mungkin Uangnya, cuan lebih besar. Ya betul ya. Tapi mungkin setelah pensiun di atlet kan nggak mungkin terus jadi atlet ya. Pasti mungkin jadi guru atau apa sih. Oke. Tapi sekarang atlet Pak. Oke, sekarang atlet. Sekarang atlet. Jadi aman ini orang. Oke, pertanyaan kedua. Menemukan apa ditemukan? Menemukan. Iya. Nah, ini maksud pertanyaan saya, menemukan atau ditemukan itu artinya bakat. Oke, menemukan. Berarti Ade ingin menemukan bakatnya di mana? Secara global Pak ya? Ya, secara global. Di bidang gini sih Pak ya, di bidang ekonomi sih Pak ya. Oke. Kayak money management, Ya. segala macam, gimana caranya biar punya usaha bagus segala macam itu selalu berada di pikiran saya Pak. Oke, berarti Menemukan. istilahnya ya selalu ingin menggali potensi diri ya. Ya, Oke, makanya pilihannya menemukan. Menemukan. Bukan ditemukan. Ya. Kalau ditemukan, kita latihan di rumah, jantung nunggu orang yang datang buat merekrut kita. Ya. Itu entah kapan kiamat dekat baru kita ditemukan. Ya, berarti oke, next. Bapak atau ibu? Ibu sih. Nah, kenapa? Nah, karena ibu dari kecil kan pasti ibu sama ibu kan Bapak kan fokus kerja, mungkin kan dia lebih dekat dari sama ibu sih. Gitu. Oke. Ya. Ibu saya juga dekatnya sama ibu saya. Kenapa? Karena kalau sama bapak saya sering berkelahi beneran loh ya. Bukan berkelahi bohongan. Kok Bapak bisa, saya Pak? itu karate ban hitam. Wih. Jadi saya dididik dari awal itu jadi atlet karate. Tetapi saya sukanya bukan karate, sepak bola. Jadi saya kombinasikan karate dan sepak bola. Jadi berkelahi tengah lapangan. Itu waktu zaman masih muda. Oke. Sekarang nggak Pak? Sekarang udah tua. Sekarang kita main slow aja. Oke, next. Pertanyaan berikutnya, keluarga apa pacar? Keluarga. Oke, keluarga. Sorry ya. Udah jelas ya.
Kenapa? Karena pacar itu ketemu pas kita udah besar. Kalau keluarga dari kecil, tidak dari pilihan. Tuh, makanya yang memilih pacar tuh harus hati-hati berpikir dulu. Pacar bisa meninggalkan, keluarga belum tentu. Itu sih saya sih. Karena dulu sempat kayak gitu, ini curhat sedikit. Oke, next. Pacar atau teman? Nah, ini bahaya nih. Teman apa dulu, Pak? Terserah itu saya pertanyaan saya pacar apa teman. Ini berat sih. Boleh ada call or friend di sana ada 50-50. Wah ini pacar sih, pacar. Sorry bro ya. Yang nonton teman-teman gue yang nonton, sorry dulu. Oke, pacar udah pasti ada pertimbangan tertentu. Karena yang saya pakai itu teman. Bedakan teman sama sahabat. Benar. Kalau sahabat, kalau teman, tidak bisa ngomong dia. Kalau teman biasanya ya, kalau selama hidup saya teman itu biasanya pas dia perlu datang. Ada juga teman untuk menghibur. Kalau sahabat itu beda. Udah kayak keluarga, mau down, mau kita di atas, mau kita di bawah, dia selalu ada untuk kita. benar. Itu kalau pengalaman saya pribadi. Kalau salah, tulis komentar di bawah ya, untuk meluruskan persepsi atau opini kami masing-masing. Nih keselak, nanti ada minum lagi dong. Nggak ada yang mau endorse minum nih. Nanti kalau ada yang mau endorse, saya taruh nomor telepon saya di bawah. Nah, kedua, ayah yang baik atau ayah yang perhatian. Kalau jadi ayah nih nanti. Oh, kalau misalnya saya aja. Iya, udah pasti kan. Masa mau jomblo seumur hidup? Aduh, Jadi ayah yang baik aja, Pak. Jadi ayah yang baik. Yang baik sih. Walaupun tidak perhatian. Kalau baik ya pasti perhatian. Bagus. Ini pemikiran yang cemerlang. Ini benar. Ini karena kalimat pertanyaannya jebakan. Ini Pak dosen selalu menjebak ini, gimana ini? Ini kita main mindset. Ya, permainan Q&A-nya mindset. Oke, yang terakhir nih. Kuliah apa kerja? Tujuannya kuliah sih nyari kerja sih, Pak ya. Berarti yang dipilih yang mana dulu ini? Usaha sih. Usaha. Berarti pekerjaan. Ya, pekerjaan. Pekerjaan. Oke. Bisnis ya. Oke. Baiklah, nah tadi itu sedikit musik saya sama Adi Harta yang ternyata dari kelas 4 SD sudah dicekoki, bukan dicekoki ya, sudah terkagum-kagum akan permainan kriket yang akhirnya membawa Adi ke tingkat nasional dan menjadi atlet nasional. Ya. Nah, mudah-mudahan dari pembicaraan hari ini saya sama Adi dapat hal-hal menarik yang bisa penonton atau rekan-rekan musik dapatkan dan mudah-mudahan menjadi motivasi ya, Adi. Ya. Apa yang harus dilakukan ya untuk dirinya sendiri dan untuk masa depannya. Baiklah, itu aja sedikit pembicaraan saya sama Ade. Makasih Dek. Siapa? Nggak bisa kita terus Dek. Nggak bisa. Gini ya, Pak. Kita gini aja. Nah, itu sampai jumpa di musik selanjutnya, episode berikutnya dengan narasumber yang berbeda juga dan dari background yang berbeda juga. Oke? Baik. Salam musik ngobrol itu asik. Bye bye. Bye.